Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Aprilianti, NPM 227555143. Di sini saya akan mempelajari tentang perkembangan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi adalah pedoman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi, untuk membuat laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi, Ikatan Akuntan Indonesia menjadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan baik perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan mikro. Standar akuntansi dikeluarkan pada tahun 1974 dengan prinsip akuntansi Indonesia. Pada tahun 1994 mulai muncullah PSAK. Pada tahun 2008 berkomitmen mendukung IFRS sebagai standar akuntansi keuangan global. Pada tahun 2010 berkembanglah konvergensi dan di tahun 2012 mulai efektif dan tahun 2014 selalu update dan sampai tahun 2015. Ada beberapa jenis standar akuntansi di Indonesia, yaitu yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK berbasis IFRS. Yang kedua, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat atau SAKEP yang efektif di 1 Januari 2025 atau 30 Juni 2021. Yang ketiga ada Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah atau SAK EMKM. Dan yang keempat ada Standar Akuntansi Syariah yang mengatur transaksi syariah, pelaporan organisasi syariah. Entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, informasi dapat bersifat mandatori atau diharuskan regulasi atau informasi voluntari sukarela. Yang ketiga, penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena berkurangnya assessmentary information. Jadi, laporan keuangan itu sendiri memberikan informasi kepada posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan. Laporan keuangan itu sendiri menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercaya kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk hal-hal yang bersifat material seperti pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang berkembang oleh entitas. Standar akuntansi internasional. Yang pertama, standar akuntansi internasional yang saat ini menjadi acuan. Ada IFRS, International Financial Reporting Standard, ada IPSAS, International Public Sector Accounting Standard, dan yang terakhir SFAS, Statement Financial Accounting Standard. Yang kedua ada International Public Sector Accounting Standard, ada dikembangkan dari IFRS, modifikasi IFRS baik major dan minor untuk disesuaikan dengan entitas publik. Dan yang terakhir mengembangkan standar yang khusus hanya untuk entitas publik. Dan yang terakhir, dunia menuju standar akuntansi global. Adapun pengaturan PSAK, yang pertama PSAK terkait pelaporan, yang kedua PSAK terkait pengaturan transaksi dan konsep, yang ketiga
Pengaturan komponen laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP. Yang pertama SAK entitas private menggantikan SAK tier 2 SAK etap. Yang kedua SAK entitas private. Yang ketiga penambahan pengaturan SAK etap dan SAK entitas private, yaitu laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, instrumen keuangan dasar, isu terkait instrumen keuangan lain, kombinasi bisnis dan goodwill, hibah pemerintah, pembayaran berbasis saham, penurunan nilai aset, hiperinflasi, aktivitas khusus, perubahan pengaturan seperti aset tetap, aset tak berwujud, properti investasi, penghasilan komprehensif. Di SAK EMKM ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang pertama ada kriteria usaha mikro. Usaha mikro sendiri itu adalah usaha produktif milik orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua ada kriteria usaha kecil, dan usaha kecil itu sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai. Yang ketiga ada kriteria usaha menengah, yaitu usaha menengah sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai. Selanjutnya ada kerangka konseptual pelaporan keuangan disahkan pada 11 Desember 2019, menggantikan kerangka konseptual yang berlaku efektif 1 Januari 2016. Isi kerangka konseptual ada yang pertama, tujuan pelaporan bertujuan umum. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Yang ketiga, laporan keuangan dan entitas pelapor. Yang keempat, unsur laporan keuangan. Yang kelima, pengakuan dan penghentian pengakuan. Yang keenam, pengukuran. Yang ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir, konsep modal dan pemeliharaan modal. Pendahuluan atau tujuan. KKPK mendeskripsikan tujuan dari konsep untuk pelaporan keuangan untuk tujuan umum. Tujuan kerangka konseptual yaitu membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia DSAK IAI dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan yang berdasarkan konsep yang konsisten, membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Yang terakhir, membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Ada tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Informasi tentang sumber daya ekonomi entitas pelapor, klaim terhadap entitas, serta perubahan sumber daya dan klaim. Yang pertama, perubahan sumber daya ekonomi dan klaim kinerja keuangan terrelevasikan dan oleh akuntansi akrual. Kinerja keuangan terrelevasikan oleh arus kas masa lalu, perubahan sumber daya ekonomi dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan.